Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka, jumpa lagi bersama saya Danu di Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi. Apa kabar kalian semua? Ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang pemuda yang tampan dan menawan. Beliau juga merupakan seorang pengacara. Untuk saat ini beliau menjabat sebagai divisi pemantauan di KIPP, Komite Independen Penyelenggara Pemilu. Baik, langsung saja kita sambut beliau, Bung Rinto. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Danu sudah mengundang saya di acara podcastnya. Inspirasi yang luar biasa lahir dari Bawaslu PPU ya, PPU, dan ini terobosan yang saya pikir cukup efektif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara tidak langsung. Di sini sudah diperkenalkan juga tadi sama Mas Danu untuk teman-teman semua. Sahabat podcast atau apa namanya? Ya, sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu ya. Bahwa saya adalah salah seorang dari Komite Independen Pemantau Pemilu. Sebenarnya wilayah untuk Balikpapan, Mas. Balikpapan. Iya. Kalau di PPU kan belum ada. Belum ada. Begitu sih. Ya. Mungkin langsung kita mulai untuk ya kita ngobrol-ngobrol dengan. Ya, apa nih yang mau kita bincangkan kira-kira? KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Ya, memang untuk saat ini di Kabupaten Penajam belum ada, jadi masih di Balikpapan. Bagi ini pengalaman soal apa ya? Dalam pemantauan pemilu atau pilkada kemarin ya, yang sempat pilkada ya. Ada pengalaman yang menarik. Iya. Sebenarnya kalau pengalaman belum banyak, Mas Danu. Karena memang saya di KIPP di Kota Balikpapan itu baru 2 tahun terakhir. 2 tahun. Artinya saya baru aktif di sana. Kalau KIPP Balikpapan memang hemat saya, seingat saya itu sudah ya mungkin 4-5 tahun yang lalu memang sudah ada. Cuman saya dengan teman-teman baru bergabung di KIPP Balikpapan kurang lebih 2 tahun terakhir. Pengalaman tentu belum bisa dibilang banyak pengalaman, Mas Danu ya, karena memang 2 tahun itu cukup singkat untuk memahami konstruksi tentang kepemiluan kita di Indonesia. Mengingat di dunia kepemiluan ini kita membagi ke beberapa bagian kan, ada pileg, ada juga pilkada dan pilpres kan gitu. 2 tahun terakhir ini kebetulan kita mempunyai pengalaman di Pilkada 2020 di Balikpapan itu, yang mana kontestasinya atau kontestannya itu pasangan tunggal, Mas Danu. Iya, pasangan tunggal, sehingga memang iklim demokrasinya itu tidak terlalu panas kan gitu, karena tidak ada rival lain antara pasangan satu dengan pasangan yang lain. Nah, tetapi menjadi menarik begini, karena tidak ada rival dalam kontestasi kepala daerah, maka tim pemantau inilah yang menjadi satu-satunya lembaga pemantauan untuk menjaga netralitas dari berlangsungnya pemilu kada Kota Balikpapan tahun 2020. Ya, kita bisa dibilang juga mitra dari Bawaslu dan KP Kota Balikpapan, karena memang dalam proses pembentukannya peng-SK-an atau legalitas dari KIPP itu diberikan oleh KP Kota Balikpapan itu melalui verifikasi dan segala macam. Kerja-kerja yang kita lakukan, kebetulan kami ada 3 divisi itu, dan saya ada di divisi pemantauan. Secara prakteknya di lapangan memang cukup berwarna, Mas Danu ya. Karena memang Kota Balikpapan kita tahu dengan jumlah penduduk yang sedikit lebih banyak dari Kota Balikpapan kan begitu, otomatis banyak menjumpai karakteristik
masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang apatis terhadap kepemiluan kan dalam hal ini pilkada, dan ada juga yang antusias dengan pilkada. Nah, oleh karena itu tugas dari KIPP Balikpapan selain melakukan pemantauan pengawasan, sebenarnya juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemilih, terutama di era bonus demografi ini, Mas Danu. Indonesia saat ini itu lebih banyak pemilih pemulanya. Ini tantangan besar juga kita kan gitu kan, buat bagaimana anak-anak muda ini gitu. mengedukasi mereka demokrasi yang benar. Iya, minimal memberikan pemahaman ke mereka bahwa maju dan tidaknya sebuah daerah itu ada di tangan pemudanya. Ya, itu tadi sahabat bahwasanya di akhir kalimat beliau menyampaikan maju atau tidaknya suatu proses demokrasi yang lebih tepatnya itu ada di tangan pemuda generasi penerus bangsa. Selama melakukan proses pemantauan pilkada kemarin, Bu, ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan? Kendala tentu ada, Mas Danu. Ini secara saya bagi penjelasannya menjadi dua, intern dan eksternal kan gitu. Secara internal memang kekurangan dan kendala kita itu jumlah dari anggota yang ada di kepemantauan. Pada Pilkada 2020 Kota Balikpapan kita, seingat saya itu hanya berjumlah kurang lebih 32 orang SDM yang ada di KPP atau anggota yang ada di KPP. Sehingga kalau kita lihat dari jumlah TPS yang ada di Kota Balikpapan itu tentu jomplang kan? Yang mana seharusnya pemantau berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2020 itu diberikan kewenangan untuk standby di TPS, yang mana fungsinya adalah memantau jalannya proses pungut hitung di TPS. Selain itu, kendala kita di internal adalah banyak dari semuanya kan yang kita serap anak muda, Mas, dan anak-anak mahasiswa, dan itu juga kadang-kadang ya namanya mahasiswa ada kesibukan aktivitas lain, misalnya kuliah dan segala macam. Kita tidak bisa memaksakan itu karena yang namanya relawan atau tim independen ini dilakukan secara cuma-cuma atau sukarelawan. Itu secara internal gitu. Yang kedua, dari eksternal, kita tahu bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu buruk, pasti ada saja nilai yang negatif dari orang lain. Terutama dalam hal ini pilkada Balikpapan tahun 2020 karena pasangan calon, apalagi juga kolom kosong tadi. Iya, kita kenal dengan kolom kosong kan gitu kan. Sehingga nuansa politik yang terjadi di masyarakat itu kita tidak bisa memetakan ini kubunya siapa, kubunya siapa kan. Kalau ada dua calon, biasanya kita bisa jelas memilah saya ini kubu A atau kubu B. Nah, terkadang di lapangan ketika kita melakukan pensosialisasian, kita seolah salah server, di mana sosialisasi atau edukasi yang kita berikan ke masyarakat ternyata ada di tim paslon misalnya, yang notabene-nya kita ketahui ada resistensi dari simpatisan maupun dari tim paslon kan gitu, tim suksesnya yang menganggap bahwa pemantau pemilu dalam hal ini KIPP itu selalu terkesan mempersulit proses-proses, mendekatkan dengan proses ideal kan begitu. Itu kadang-kadang yang mungkin tidak bisa diterima oleh rekan-rekan di simpatisan calon kan gitu, sehingga ada sedikit ya semacam ancaman dan segala macam bahwa kalau kamu A gitu, kamu dapat konsekuensi B. Tetapi itu sebagian kecil saja. Ya, bias-bias itu. Bias-bias saja gitu kan. Dan teman-teman di pemantau sudah tahu kan bahwa itu adalah salah satu konsekuensi yang harus kita terima. Sehingga bukan menjadi persoalan yang besar atau menghambat dalam proses pemantauan yang kita lakukan. Ya, itu ibadah maksud gitu. Jadi memang ini ya lebih kepada ada mungkin gesekan-gesekan kecil mungkin ya, karena kan tidak bisa dihindari ya. Karena di sisi lain tadi paslon
dan memang cuma tunggal. Dan memang kita juga susah untuk apa namanya mengkanalisasi kita kubunya siapa sih kan? Yang mana kan kayak gitu. Oh ya, kemarin ya saya dengar dari info juga sempat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini dalam rangka apa? Iya, ke Mahkamah Konstitusi waktu itu kami dari KIPP memang mempersoalkan ya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Sengketa hasil ya. Iya. Tetapi ini yang ya saya terima kasih juga kepada Mas Danu. Jadi saya bisa sharing dengan masyarakat secara luas kan. Karena mindset dari masyarakat yang tadi itu Mas Danu kita bawa ke Mahkamah Konstitusi seolah-olah ada kepentingan sektoral yang kita inginkan. Padahal tidak. Setiap hal yang kita lakukan di kepemantauan itu, termasuk juga proses yang ada di Mahkamah Konstitusi, real atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, ideal dan tidaknya proses demokrasi yang kita jalankan. Kami kan hajat orang banyak kan gitu. Dan proses itu memang kita lakukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tetapi ada yang menarik Mas Danu di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 115, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, tentang pilkada, itu kan memang meletakkan, kalau kita lihat di pasal 158 misalnya, meletakkan ambang batas suara yang bisa diterima di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Tetapi berdasarkan putusan MK merubah paradigma hukum itu atau norma hukum itu, di mana saya pikir MK cukup baik terobosannya di dalam melakukan terobosan hukum dan itu menggaungkan adanya keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural kan gitu. Kalau keadilan prosedural, tentu saya yakin kalau kita lihat dari jumlah perolehan suara yang di Kota Balikpapan itu cukup tinggi juga Mas kan gitu. Selisihnya cukup jauh lah kan gitu. Tetapi Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum dengan melakukan keadilan substantif, di mana dalam hal ini tidak menyampingkan keadilan prosedural, tetap berdasarkan hukum material yang berlaku bahwa ketentuan perundang-undangan tetap dijalankan atau tidak disampingkan. Maksud dari keadilan substantif itu adalah bagaimana proses mendapatkan suara itu, apakah didapat dari proses yang benar atau tidak, sah atau tidak kan gitu. Sehingga menjadi celah bagi kami dengan kawan-kawan di KIPP, ayo kita berani yuk maju ke Mahkamah Konstitusi, karena kita anak muda juga yang background sebagian besar bisa dibilang 65% semuanya lawyer kan gitu, lawyer muda, semuanya muda-muda yang kita yakin kita mampu untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi begitu. Ya, menarik ini sahabat Bawaslu. Jadi KIPP ini ternyata kumpulan ya, kalau bisa kita bilang bahwasanya di dalam itu KIPP sendiri banyak lawyer, banyak memang anak-anak muda yang punya giroh soal hukum tadi, benar, dalam mencari keadilan. Dalam konteks ini ya keadilan untuk berdemokrasi yang benar kan. Keadilan substantif Mas. Ya, apa keadilan substantif tadi Mas? Bagaimana cara memperolehkan suara ini? Ya kan? Apakah dilakukan dengan cara yang halal atau yang bagaimana kan begitu? Nah, mungkin untuk setelah melakukan proses yang melelahkan tadi kan di pemantauan pilkada, lanjut lagi sidang ke MK, sidang di MK. Hasilnya bagaimana? Ya, dalam proses formilnya memang kita waktu itu hanya sampai proses pemeriksaan awal, kan gitu. Artinya proses pemeriksaan alat bukti dan segala macamnya kan gitu. Dan hasil putusannya memang menolak permohonan kita ya, karena satu dan lain hal lah ya, berdasarkan ketentuan pasal 157, pasal 158 kan. Dan kita menghormati itu. Di luar daripada itu juga secara tidak langsung kita memparipurnakan kemenangan dari pasangan calon kan gitu. Artinya bahwa
perolehan suara yang mereka terima, yang mereka dapatkan itu betul-betul sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Berarti sebelum dilakukan sidang pemeriksaan ya sudah kita anggap ditetapkan kan gitu. Iya. Ada ya yang tadi dibilang sudah diparipurnakan duluan gitu. Karena sudah karena nggak melewati proses pemeriksaan kan. Iya. Iya, kurang lebih begitu. Bung Tinto, kalau Bung Tinto menilai eksistensi KIPP ke depan, ya bagaimana? Setelah mungkin meskipun belum lama ya, baru 2 tahun berkecimpung di KIPP, yang mungkin saya rasa sudah sangat memahami sekali. Dan Mas Tinto menilai bagaimana eksistensi pemantau khususnya KIPP nanti pada pilkada atau pemilu selanjutnya? Ya, kalau saya secara pribadi menilai bahwa adanya lembaga independen, Mas Dani, di luar daripada Bawaslu dan KPU itu sangat penting. Karena secara tidak langsung ini menjadi wadah dari masyarakat ya. Syukur-syukur nanti di pilkada tahun depan ya. Iya. 2024 kalau 4 ya di PPU. Oke. Itu di PPU bisa dibentuk komite independen pemantau pemilu kan gitu. Ada arah ke sana kan? Kalau kita kan di KIPP itu sistemnya hierarkinya berjenjang, Mas Danu. Ada di tingkat kabupaten kota, ada di provinsi, dan ada di KIPP pusat gitu. Dan memang masing-masing level KIPP mempunyai job desk yang berbeda-beda kan gitu. Untuk di PPU sebenarnya ingin membantu membentuk KIPP di PPU karena kita tidak bisa mengelakkan, Mas, dan kita lihat dari rejim undang-undang pilkada kita ini sangat berpotensi munculnya calon-calon tunggal di dalam proses kontestasi demokrasi. Ya, betul sekali. Ya mungkin dalam narasi negatif teman-teman yang katanya yang sering didiskusikan sama teman-teman, udahlah sekarang itu kepala daerah gak usah so ideal lah, yang penting isi tas daripada yang penting isi tas daripada kualitas kan gitu. Ini yang menjadi kegambangan kan gitu di anak-anak muda, dan kita tidak bisa membiarkan itu, Mas Dan. Ya mungkin juga begini, mereka juga apatis sudah terhadap demokrasi prosesnya. Ya mungkin ya terlalu banyak hal-hal yang didasari oleh money politik. Iya benar. Ya kan makanya ada kesimpulan yang tadi seperti Bung bilang kan. Ya memang tidak bisa dipungkiri, Mas Dano, ada beberapa celah-celah kelemahan di undang-undang pilkada contohnya. Tetapi ini tidak menjadikan kita sebagai anak muda ini pesimis lah dengan keadaan kan gitu kan. Semangat lah. Harus semangat lah. Apalagi ini era modernisasi, bonus demografi, anak muda jadi lebih banyak daripada kaum tua kan gitu. Kalau bukan kita siapa? Bukan kita siapa lagi? Masa kita harus belajar jauh atau malu dengan Abraham Lincoln, misalnya Presiden Amerika ke-16 yang menginisiasi gerakan dan untuk merubah siklus pemerintahan menjadi pemerintahan yang ideal, pemerintahan demokrasi. Baik dan buruknya demokrasi, Mas Danu, itu tergantung perspektif kalau saya. Mau tidak mau ya harus kita hargai proses ini kan gitu ya. Siapapun yang dipilih saya yakin lah tidak mungkin juga tidak memiliki gagasan besar di dalam hajat orang banyak, terutama tanggung jawab dia sebagai pimpinan kan. Saya pikir optimis lah dengan keadaan yang ada, dengan beberapa sisi lemah proses demokrasi. Mau tidak mau proses inilah yang paling ideal yang kita lakukan kan gitu. Kita tidak perlu perdebatan panjang antara Soekarno dengan Hatta misalkan gitu kan. Apakah kita membentuk sistem kerajaan, walaupun secara tidak langsung saat ini di daerah banyak raja-raja kecil, Mas Danu. Gitu. Ya. Mas Danu paling tahu lah kalau itu kan gitu. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu, Mas Danu. Sama-sama tahu tapi nggak jadian. Nggak jadian. Itu yang sakit kan. Ya saya berdua setuju, memang banyak kalau saya bilang banyak daging yang ngobrol dengan Indonesia, isinya daging semua obrolan ini, mulai dari memang background beliau kan sebagai lawyer dan memang juga menjabat sebagai divisi pemantauan di KIPP, dan prosesnya di pilkada Balikpapan pun
beliau kemarin memang turun langsung bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Nah begitu. Yang juga kita sadari memang ya ke depan memang kita ini ya memandang pentingnya lembaga pemantau. Nah kalau dinilai itu dari apa ya, dari kewenangan lembaga pemantau itu, seberapa besar sih kewenangan lembaga pemantau dalam proses pemantauan di pilkada maupun di pemilu? Sangat sempit Mas Dano. Sangat sempit. Iya, kalau kita lihat di ketentuan PKPU kita itu pun itu baru PKPU nomor 20 yang mengakomodir atau memberikan ruang kepada pemantau ruang yang betul-betul seluas-luasnya. Kita boleh masukkan TPS, kita boleh meminta salinan C hasil KWK, kan gitu. Itu kan proses-proses yang sebelumnya tidak diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan itu juga bagian daripada komitmen pemerintah ya, pemerintah untuk memajukan iklim demokrasi. Nah kemarin juga saya sempat ada diskusi dengan ya rekan-rekan penyelenggara lah dan ke Bawaslu. Bahwasanya pemantau ini kan apa ya, tidak terdaftar sebagai subjek pada sengketa proses. Nah sengketa proses itu dimana saat proses kampanye, mulai dari tahap pencalonan, ya kan, ini dia nggak ada daftar sebagai subjek, nggak bisa gitu, entah sebagai ya pelapor kan gitu. Nah apakah itu menjadi salah satu kendala kemarin di pilkada Balikpapan? Iya. Kalau di pilkada Kota Balikpapan memang kewenangan dari KIPP untuk melakukan pelaporan terkait adanya dugaan pelanggaran. Itu kan rejim undang-undang pemilu kita itu membagi menjadi dua dalam proses dugaan pelanggarannya. Apakah baik itu di dalam proses dugaan awal atau memang temuan kan dan segala macamnya. Tetapi terlepas daripada itu tidak menghalangi kita untuk melakukan pelaporan, karena andai pun memang itu tidak langsung menjadi temuan, kan setidaknya informasi dari masyarakat dan undang-undang juga mengakomodir itu. Ya, adanya informasi awal yang bisa diteruskan, yang nanti akan diplenokan di tingkat level apakah itu Panwascam atau di Bawaslu Kota. Sehingga begini norma hukumnya Mas Dan, sebagai orang hukum lah kita jangan terlalu terikat pada ketentuan peraturan yang itu terjadi kekosongan hukum kan gitu kan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan celah sebagai warga negara yang baik untuk ikut andil turun, terlibat langsung gitu kan di tengah-tengah masyarakat, membantu mengawasi proses pemilu kada, pileg sekalipun, apabila memang diduga terjadi potensi pelanggaran. Kan? Makanya saya sama teman-teman itu ke masyarakat Mas Dano selalu memahamkan bahwa begini, KIPP ini bagian terpenting mitra strategis Bawaslu dan KPU. Gitu. Ya betul. Ya sahabat Bawaslu, ini kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir dan sampai pula kita di penghujung acara kita. Nah satu lagi pertanyaan ini, Bung Rento. Harapan apa yang ingin disampaikan ke depan KIPP ini? Ya, keinginan kami di KIPP sebenarnya sederhana Mas Dano. Meletakkan proses demokrasi itu di tempat yang netral dan netral. Karena proses inilah yang saat ini satu-satunya yang melegitimasi pemilihan setiap pasangan calon kan gitu. Ini adalah proses yang betul-betul yang mendekati baik lah di antara proses-proses yang lain. Selain itu juga kami berharap bahwa karena saya anak muda Mas Dano ya, saya ingin itu
semakin banyak anak muda yang peduli terhadap bangsa dan negaranya. Ya, hal kecil mungkin bisa melalui proses demokrasi itu, kan gitu. Karena saya yakin ketika banyak anak muda yang peduli terhadap proses demokrasi, maka proses demokrasi yang berjalan akan semakin baik, karena akan saling mengawasi satu sama lain, kan gitu. Adanya politik uang, adanya susara dan segala macam, saya yakin itu bisa hilang, karena sempat ngetren juga kemarin waktu isu pilpres misalnya, ada kubu hewan A dan kubu hewan B misalkan. Itu proses yang harus betul-betul kita hindari dan kita pahamkan ke mereka bahwa di tubuh Indonesia ini itu adalah satu kesatuan utuh, terbingkai di dalam bingkai Pancasila, Mas Danu. Yang mana apabila itu Pancasila itu diperas, Mas Danu, yang ada hanyalah butir-butir keadilan tadi, kan gitu, atau butir-butir kedamaian yang ada. Sehingga saya berharap, dan mungkin dengan teman-teman yang lain, semoga proses demokrasi ke depan semakin sehat, menghilangkan isu sara, karena itu sangat berbahaya, Mas Danu. Apalagi kalau sampai ke isu agama, etnis, mengingat di PPU ini kan juga banyak masyarakat lokal, kan, Mas Danu, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jangan sampai terjadi. Walaupun pemicunya sudah ada, kan begitu, dan semoga saja itu tidak terjadi. Karena siapapun yang menang dalam proses kontestasi demokrasi, esensinya adalah pelayan dari masyarakat, gitu. Maka proses kerja mereka itu harus melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat dan segala macamnya. Bukan bos, bukan pimpinan yang harus dihormati dan segala macam. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi bukan dilayani, tapi melayani. Karena dia pelayan. Ya, tadi di akhir kalimat Bung Rinto sempat ada bahasanya kita sebagai pemuda harus turut serta, ikut berpartisipasi, mengawasi proses demokrasi. Bagaimana jalannya demokrasi ini? Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kan begitu. Ini juga berkaitan dengan kata Bung Karno. Ketika saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Oke, cukup sekian podcast adopsi kali ini bersama narasumber yang sangat inspiratif. Terima kasih banyak, Mas Danu. Tokoh pemuda yang ya saya anggap memang salam sahabat Bawaslu. Nah, keren sekali lah Bung Rinto ini. Siap. Oke. Ya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.